Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nasuha Al-Huda. Kali ini kita akan membahas tentang blueprint 100 juta profit dari bisnis properti. Nah, ini blueprintnya. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa menggunakan blueprint 100 juta profit dari bisnis properti ini? Jadi harapan saya itu bisa dengan blueprint ini bisa selangkah lebih dekat mencapai 100 juta Anda dari bisnis properti. Jadi setelah download blueprint ini, Anda tuh bisa menetapkan target mencapai 100 juta secara real, logis, dan masuk akal dari bisnis properti itu seperti apa. Kemudian mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencapai target tersebut. Dan selanjutnya itu bagaimana caranya melipat gandakan target ya. Setelah target tadi misalnya 100 juta, kita lipat gandakan, itu bagaimana caranya secara realistis gitu. Dan ada langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk melipat gandakan target tersebut gitu. Nah, dengan begitu Anda jadi tidak membuang waktu dan biaya untuk melakukan hal-hal yang nggak mendekatkan Anda ke target Anda itu. Dan tentunya Anda juga bisa mengetahui hal sederhana apa yang harus ditingkatkan untuk mencapai target dan bahkan melipat gandakannya. Nah, itu harapannya seperti itu. Makanya di sini ada satu blueprint ini, dia ada 3 sheet ya, ada 3 lembar lah istilahnya. Yang pertama itu targetnya itu sendiri, di sini ya target blueprintnya sendiri itu seperti apa. Nah, 100 juta itu hanyalah judul, ini bisa Anda ganti ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada how to-nya, bagaimana mencapai itu semua, mencapai target itu bagaimana sih gitu, dengan bisnis properti ini bagaimana caranya. Dan yang terakhir itu ada scale up. Nah, scale up ini adalah yang bagian melipat gandakannya. Cara melipat gandakan target misalkan dari 100 juta ke 200 juta atau 100 juta ke 150 juta misalkan. Itu seperti itu contohnya. Kita akan pelan-pelan masuk ke sini, kita akan membahas yang di lembar target dulu. Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan aturannya itu adalah Anda mengisikan kolom yang berwarna kuning ya. Jadi kalau yang kolom berwarna hijau itu Anda tidak bisa menggantinya, nggak boleh menggantinya. Jadi cukup isikan yang kolom kuning saja, otomatis nanti akan terisi semua. Dan ada kesimpulannya juga gitu. Jadi Anda mengisi kolom yang warna kuning saja. Nah, ini ada 2 bagian di lembar target ini, yaitu yang pertama target profitnya, kemudian ada produk untuk mencapai targetnya atau properti untuk mencapai targetnya. Baru nanti di bawah ada kesimpulan. Pertama kita nih di target profitnya dan target waktu pencapaian. Nah, ini target profit, ini saya tulisnya 100 juta ya, karena memang judulnya blueprint 100 juta dari properti. Tapi biarpun begitu Anda juga bisa menggantinya, misalkan Anda maunya 200 juta gitu. Nah, itu bisa juga gitu, 200 juta juga bisa, jadi blueprint 200 juta profit gitu ya. Nah, selanjutnya dalam waktu berapa bulan nih? Apakah 12 bulan ataukah Anda mau lebih cepat 6 bulan misalkan? Nah, itu bisa juga. Jadi akan terakumulasi profit per bulannya itu Anda yang harus Anda dapatkan itu segini. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa tergantung Anda pencapaiannya seperti apa maunya. Ini saya buatkan yang standar dulu. Standar itu dalam artian sesuai dengan judulnya ya, blueprint 100 juta. Dan dalam waktu yang istilahnya general lah, atau misalkan normal gitu, yaitu 12 bulan. Ini target yang sangat masuk akal di bisnis properti dan sangat memungkinkan untuk diraih. Jadi saya tampilkan yang seperti ini. Nah, kemudian kolom yang kedua yaitu kolom untuk produk untuk mencapai target. Nah, target ini kan nggak akan mungkin tercapai kalau kita nggak melakukan aktivitas jualan gitu ya. Maka di sini adalah kolomnya adalah produknya gitu. Nah, ini produk ini tentunya sesuai dengan apa yang Anda jualkan, properti apa yang Anda jualkan gitu. Misalkan harga rumah skala murah gitu ya, 200 jutaan gitu. Dan ada juga komisinya, persentase komisi yang Anda dapatkan ketika Anda melakukan closing tersebut. Standarnya 2,5%. Di sini Anda bisa cantumkan 300 juta atau berapa, atau 1 miliar itu bisa juga. Dan komisinya juga bisa Anda sesuaikan juga. Sesuaikan dalam artian tergantung Anda listingnya berapa kebijakan komisinya. Lebih seperti itu sih. Nah, ini coba saya isikan yang 200 juta dulu ya. Yang dimana nih rumah banyak sekali yang harga 200 jutaan, sekarang ini 200 sampai 300 jutaan, dan komisinya standar 2,5%. Ini saya isikan untuk sebagai contoh atau sampel aja. Nah, ini dengan mengisikan seperti ini jadi kelihatan profit per produk atau jumlah komisinya. Itu bisa, kalau kita sebagai marketing, komisi itu sama dengan profit ya. Ini profitnya 5 juta. Untuk dengan harga properti 200 juta dengan presentasi komisi 2,5% itu 5 juta rupiah. Nah, jumlah properti yang harus dijualkan, nih, target penjualan Anda ya, itu adalah 20 produk atau 20 unit.
unit properti. Ini 20 unit dalam waktu satu tahun ya, 12 bulan gitu ya. Maka jumlah properti yang harus Anda jualkan per bulan itu 1,67. Nah, ini kan ganjil ya. Makanya itu akan ada kesimpulan di bawah nih. Nah, seperti ini kesimpulannya. Jadi target penjualan Anda per bulan untuk mencapai profit 100 juta rupiah adalah sebanyak 2 properti per bulannya. Sampai di sini Anda coba resapi kalimat ini. Target ini coba Anda resapi gitu ya. Apakah menurut Anda sendiri yang mengenal diri Anda, yang mengenal kemampuan Anda, apakah Anda mampu untuk mencapai target ini? Nah, ini silakan isi menurut keyakinan Anda. Jadi misalkan Anda masih ragu nih sebenarnya gitu. Dengan 100 juta dengan 2 properti per bulan memungkinkan nggak? Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau misalkan Anda ragu gitu ya, ini ada 2 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama yaitu adalah perbesar waktu pencapaiannya. Jadi di sini ya, yang diganti itu di sini waktu pencapaiannya diperbesar. Misalkan 100 juta itu Anda inginkan nggak bisa sih 12 bulan nih gitu. Kira-kira kayaknya berat deh kalau 2 properti per bulan itu. Maka 18 bulan misalkan. 1,5 tahun. Nah, maka di sini akan terkoreksi juga. Jadi cuma hanya 1 properti per bulannya. Ini 1 properti per bulannya Anda akan capai untuk mencapai 18 bulan. Atau ketika misalkan masih ragu nih gitu, ganti propertinya dengan komisi yang lebih besar. Jadi propertinya diganti, komisinya. Jadi Anda cari properti yang lain kira-kira yang gampang dijualkan, kemudian yang komisinya lebih besar. Misalkan komisinya 3% dengan 200 juta. Anda bisa cari developer mana, atau misalkan Anda melisting properti-properti mana yang sesuai dengan standar komisi Anda. Ini misalkan 3%. Maka ini akan lebih tersesuaikan lagi gitu ya. Ini saya ganti misalkan 12 bulan ya. Dalam waktu 12 bulan jadi waktunya sama. 12 bulan 3%, ini akan terkoreksi jadi 1 juga. Jadi ada 2 pilihan, perbesar waktu pencapaiannya atau ganti propertinya dengan komisi yang lebih besar. Itu mana yang Anda nyamannya. Dan Anda lakukan ini hingga Anda benar-benar yakin untuk mencapainya. Ini Anda lakukan terus ganti-ganti seperti ini, atau cari-cari listing properti yang seperti apa yang bisa membuat Anda yakin untuk bisa mencapainya. Nah, karena keyakinan itu penting. Nah, ketika Anda yakin untuk bisa mencapainya, insya Allah maka akan ada jalannya untuk mencapai tersebut. Tapi jika Anda dari awal nggak yakin, maka itu akan sulit untuk dicapai. Seperti itu. Ini saya ganti 2,5% dulu untuk kita maju ke lembar berikutnya. Nah, oke, setelah itu ini target kita sudah fixkan. Jadi asumsinya kita semua sama-sama yakin gitu ya. Dengan properti seperti ini kita bisa menjualkan 2 properti per bulannya. Dengan kriteria seperti ini ya, dengan harga 200 jutaan, komisi 2,5%, itu kita bisa menjual 2 properti per bulannya. Maka kita bagaimana cara mencapainya? Ada di slide kedua atau lembar kedua, yaitu bagaimana how to-nya. Nah, ini ya, lagi-lagi nih kita isikan yang berwarna kuning aja. Isikan yang berwarna kuning aja dan tidak perlu mengisikan yang warna hijau. Nah, dari target tadi sudah ada data. Dari target pengisian kita target tadi itu sudah ada data yang di bawah ini. Yaitu untuk mencapai profit 100 juta dengan komisi 2,5% tadi ya. Omset yang harus kita miliki adalah sebesar 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah itu maksudnya total nilai jual propertinya. Yaitu 4 miliar rupiah dari 200 juta dikali 20 customer. Nah, untuk mencapai 20 closing ini bagaimana sih caranya? Tentunya cara untuk marketing itu nggak lepas dari permainan angka sebenarnya. Nggak peduli seberapa banyak Anda bisa closing, itu tergantung seberapa banyak sih produk Anda dilihat orang, seberapa banyak properti Anda dilihat orang. Dan kalau di properti, kita jualan properti, tentunya bukan hanya mengkontak saja orang itu ya, mengkontak WA kita, mengkontak hubungi kita, bukan hanya itu saja, tapi lebih ke harus ada surveinya. Biasanya harus ada surveinya gitu. Jadi ketika kontak kita arahkan untuk survei lokasi. Nah, 2 hal ini adalah 2 hal yang penting dan bisa kita kontrol gitu ya. Kita kontrol dalam artian misalkan kita nih di sini tuh 200 orang tuh yang lihat iklan Anda ya. Yang lihat iklan Anda itu 200 orang, baik itu di sosmed, di marketplace atau secara offline gitu. Brosur, canvassing dan lain sebagainya. Lalu yang ke sini persentase surveinya itu bagaimana Anda bisa menghandle mereka, mengarahkan mereka untuk menuju survei lokasi. Nah, dari survei lokasi ini bagaimana cara Anda mengolah mereka, menghandle mereka, calon buyer itu untuk kemudian take action untuk booking di lokasi atau closing di lokasi itu, atau tim survei jika Anda tidak
jika developer yang produknya Anda pasarkan itu menyediakan tim survei yang standby di lokasi. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita kontrol. Misalkan kita dari 100 orang, dari 10 orang, biasanya kita tuh menghandlenya 1 orang yang closing gitu. 1 orang yang bisa diarahkan survei. Maka itu persentase surveinya adalah 10%. 10%, maka dari sini dibutuhkan 400 orang untuk bisa closing gitu ya. Yang bisa Anda ajak survei gitu. Kenapa? Karena di sini ada persentase closingnya. Jadi setelah survei itu bukan berarti langsung closing gitu. Karena di properti itu ada bagaimana mereka survei lokasi, cocokkan dengan lokasi gitu. Nah, persentasenya seperti ini. Semakin bagus, semakin tinggi presentasi, maka semakin kecil harga, semakin kecil yang dibutuhkan untuk lead survei ini. Misalkan tim Anda yakin, oh setiap orang yang survei ke sini dari 2 orang 1 pasti closing gitu. Makanya 50% gitu. Atau dari 2 orang itu dua-duanya closing, maka 100% nih, luar biasa banget gitu. Maka Anda cuma butuh 200 orang leads aja. Dengan 10% Anda bisa handle 20 orang yang menuju survei, itu pasti closing semua tuh. Nah, itu seperti itu. Jadi Anda butuh 200 leads gitu ya. Kalau misalkan di sininya 50% tadi, maka Anda butuh 400 leads atau 400 yang mengontak Anda. Jika Anda menghandlenya itu baru bisa 10% lah yang diarahkan ke lokasi gitu ya. Atau di sini Anda bisa tingkatkan juga nih. Anda belajar terus bagaimana menghandle konsumen, belajar bagaimana cara mengclosingkan untuk menuju survei lokasi. Misalkan Anda belajar jadi 30% persentasenya. Dari 10 orang yang kontak, 3 orang tuh yang survei gitu. Maka ini akan berubah juga gitu ya, akan berubah juga. Jadi dengan 30% ini Anda cukup lead-nya itu cuma 133 aja udah gitu. Untuk mencapai segini. Gitu. Semakin Anda nih meningkatkan terus, semakin dikit leads-nya yang Anda butuhkan gitu. Jadi nggak perlu banyak kontak-kontak banyak orang gitu. Semakin Anda pintar gitu ya. Makanya Anda butuhnya belajar di area sini, bagaimana mengontak itu untuk survei gitu, dan kemudian bagaimana cara closingnya. Tentunya kemudian setelah ini Anda belajar bagaimana cara nih mendatangkan leads ini gitu. Ini cara mendatangkan leads ini bagaimana nih? Leads sebanyak ini bagaimana caranya nih gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah how to-nya. Bagaimana Anda mencapai target yang 100 juta itu. Jadi kalau ini targetnya dirubah, ya jadi berubah lagi di situnya. Nah, ini how to-nya jadi berubah juga tuh 200 juta. Ini saya kembalikan ke normal dulu. 12 bulan, ini 100 juta. Kemudian ini tadi ya 10% aja nih, 10%. Ini 50%. Nah, menetapkan target sudah. Bagaimana cara mencapainya itu sudah. Nah, sekarang Anda mungkin mau melipat gandakan hasil yang Anda inginkan ini gitu ya. Jadi 100 juta. Awalnya kita targetnya 100 juta, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan menjadi misalkan 150 juta atau 200 juta. Nah, bagaimana caranya? Ini ada di tombol scale up, di lembar scale up ya. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, Anda cukup mengisi yang lembar yang berwarna kuning ini gitu. Nah, jadi ini yang bisa kita kontrol adalah ini. Peningkatan 10%, peningkatan dari sisi bagaimana mendapatkan leads, bagaimana meningkatkan persentase survei, bagaimana persentase closingnya, dan bagaimana komisinya. Tentunya dengan makin banyak Anda closing, itu Anda bisa menego dengan developernya, atau Anda bisa menego dengan yang lain-lainnya. Pokoknya meningkatkan komisi saya minimal segini nih gitu. Nah, ini kita tingkatkan 10% aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi 10% aja yang kita tingkatkan dari angka sebelumnya seperti ini, kita tingkatkan 10% aja. Maka hasilnya berapa sih gitu ya. Dia meningkatkan 10% ini, leads kontak itu akan jadi segini ya, dari 400 orang jadi 440 orang. Kemudian persentase surveinya dari 10% tadi ya, meningkat menjadi 10%, cuma 10% aja, 11% aja tuh. Meningkatnya cuma 1% aja, meningkatkannya hanya 1/10 aja, ini jadi 11%. Kemudian yang tadi persentase closingnya dari 50% menjadi 55%. Jadi ini sudah terlihat nih, leads kontaknya jadi lebih banyak gitu ya. Dengan ini kita meningkatkan 10%, leads kontaknya bertambah 8 orang gitu. Kemudian dengan persentase ini, persentase closing 50%, maka closingnya itu akan menjadi 27 orang atau 27 unit dengan omset 5,3 miliaran gitu. Nah, ini naik sebesar 33%. Dengan kita mengubah 10%, itu kita bisa menaikkan hingga 33% omset ya. Bagaimana dengan komisinya? Ini komisinya kita naikin 10% juga, 2,75%. Komisinya naik menjadi 146 juta. Profit kita naik jadi 146 juta. Atau dari 100 juta naik 46 juta. Atau 46%.
hampir 2 kali lipat gitu. Bagaimana kalau misalkan 15%? Nah, ini peningkatannya segini. Bagaimana kalau 20%? Peningkatan segini 2 kali lipat, hanya 20% aja kita effortnya kita tambah, maka bisa 20%, bisa 2 kali lipat, 100% ya, peningkatannya 2 kali lipat dari 100 juta menjadi 200 jutaan. Nah itu ya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda dari lembar targetnya, bagaimana mencapainya, bagaimana melipat gandakannya. Semoga Anda bisa berguna gitu ya, berguna bagi Anda, berguna bagi peningkatan kegiatan Anda sehari-hari di bidang bisnis properti. Kemudian ujungnya adalah bagaimana Anda bisa closing di bisnis properti minimal dapat 100 juta per tahun. Nah, angka ini bisa Anda sesuaikan nantinya dengan target Anda, sesuai dengan kemampuan Anda. Bisa jadi 100 juta ini Anda dapatkan target misalkan cuma 6 bulan aja gitu. Itu sangat memungkinkan sekali dalam bisnis properti. Dan ini semua menariknya adalah dengan 100 juta ini Anda dapatkan dari satu pintu penghasilan di bisnis properti, yaitu dari marketing saja. Ini sangat bisa memungkinkan 100 juta per tahun atau 100 juta per 6 bulan itu sangat memungkinkan, baru dari satu aja. Padahal sejatinya di bisnis properti ini pintu masuknya tuh ada banyak. Seenggaknya ada 4 pintu masuk properti lagi, dari yang bisa dikerjakan tanpa modal, modalnya sedikit, hingga modalnya banyak, itu ada. Kalau Anda mau untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan dari bisnis properti selain dari marketing ini, Anda bisa klik link di bawah video ini ya. Anda bisa klik link di bawah video ini, di mana di bawah link dari download blueprintnya itu sendiri. Jadi Anda bisa mendownload blueprintnya dari link yang sudah saya sediakan. Kemudian untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari bisnis properti lebih banyak lagi, itu bisa Anda pelajari di tombol bawahnya lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika Anda bermanfaat silahkan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.